Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Johan Budi, kepercayaan publiknya lagi turun, pimpinannya bermasalah. Apa saran Anda untuk mengembalikan KPK dan juga pemberantasan korupsi di negeri ini? Sebenarnya sebelum ada kasus Pak Firly, saya di Komisi 3 waktu itu sempat menghadap Pak Presiden waktu itu, karena saya lihat ini kok antara KPK, polisi dan jaksa sekarang tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Secara kewenangan ya, ini kita bicara soal kewenangan ya. Lidik, sidik, tut ada juga di kejaksaan. Kemudian SP3, KPK juga sekarang bisa SP3. Ada satu pasal, lupa saya pasal berapa di Undang-Undang 19/2019 itu, ada klausul yang menyebut bahwa ketika KPK melakukan penuntutan, dia harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Sementara KPK itu tugasnya adalah melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh siapa, yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi ini kan, itu sempat saya tanyakan juga waktu itu ke pimpinan KPK ya ketika rapat kerja. Sehingga saya waktu itu punya ide untuk membuat merevisi undang-undang KPK yang sekarang, tapi KPK diperkuat gitu. Jadi ada kelebihan, KPK ini kan anak kandung reformasi ya, yang lahir dari reformasi. Yang dulu katanya KPK itu super body katanya, yang punya kewenangan lebih 30/2002 itu. Sekarang 19/2019 itu menjadikan KPK sama saja, bukan super body lagi. Dan lagi sekarang dia sebagai klasternya eksekutif. Iya, ini juga banyak pengaruhnya ya kepada SOP. Saran Anda apa sekarang? Itu tadi membuat revisi undang-undang KPK yang kemudian memperkuat KPK yang diberi kewenangan harus, sekarang kita mau ekstrem seperti apa gitu. KPK oke, kita serahkan semua kasus korupsi KPK yang ngusut. Tapi penuntutan di kejaksaan itu misalnya. Jadi mendesain ulang ya? Ya, mendesain ulang. Kemudian poinnya adalah KPK ini harus diperkuat lembaganya ini dibongkar lah. Dibongkar ulang. Kewenangannya itu dibongkar. Baik. Kemudian ya diberi penguatan. Oke, Abraham Samad, apa saran Anda untuk melakukan rebound terhadap pimpinan KPK sebetulnya? Sebenarnya sederhana ya menurut saya. Kita kembali aja, kalau kita tidak ingin membuat undang-undang yang lebih jelimet, kita kembali ke undang-undang lama. Oke, dengan cara? Kita susun kembali dan merubah undang-undang baru, revisi ya, tapi substansi di undang-undang lama itu sebenarnya sudah sangat memadai. Kan kalau kita lihat ya, kenapa sampai revisi undang-undang itu terjadi? Karena paling banyak dipermasalahkan mengenai penyadapan dulu. Orang DPR takut gitu ya. Padahal sebenarnya satu-satunya lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya penyadapannya itu KPK, lawful interception. Jadi dia diaudit dan auditnya itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat filosofi pembentukan KPK ya, itu ada di dalam konsideran undang-undang yang lama, itu menjelaskan bahwa adanya ketidakmampuan lembaga penegak hukum polisi dan jaksa untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka dibentuklah KPK. Jadi KPK ini dia men-trigger sebenarnya, bukan sama, dia men-trigger. Jadi dia trigger polisi dan kejaksaan agar bisa. Sekarang udah baik? Polisi dan jaksa? Belum juga. Jadi masih dibutuhkan KPK. Dan tidak ada satupun di dalam klausul undang-undang yang menyatakan KPK ad hoc. Jadi ini orang banyak salah, orang pikir KPK itu ad hoc ketika polisi jaksa sudah bagus jadi bubar. Enggak, di negara-negara lain. Ini Pak Johan ini ikut dulu dengan saya, kita terima penghargaan di Filipina ya, Ramon Magsaysay. Pada saat itu KPK sangat diakui di Asia ya, sehingga kita dapat penghargaan Ramon Magsaysay sebagai lembaga yang dianggap independen. Dia terlepas dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mbak Yanti, kalau Mbak Yanti lihat apa saran Mbak Yanti untuk kembali KPK menemukan kembali kepada kitohnya lah sebagai lembaga super body yang bisa memberantas korupsi? Ya sekarang kalau undang-undang itu kan lama ya. Ya sekarang yang ada sekarang ini ya harus diperkuat. Saya lihat kemarin kan begitu Pak Firly jadi tersangka juga kemudian banyak tersangka-tersangka yang baru ya. Karena ternyata beberapa itu sudah diselidik sejak 2020.
Nah ini kenapa tertahan waktu itu kan harus dievaluasi. Ada apa sih sebetulnya? KPK sekarang dengan Pak Pamulango ini harus betul-betul melihat kasus-kasus yang kenapa tidak bisa selama ini tertahan dan sebagainya. Itu di dalam KPK sendiri sekarang dilihat, dilakukan apa yang sudah ada bukti-buktinya. Kita tidak mungkin kita menunggu undang-undang baru, sementara koruptornya seneng dong. Mungkin perpu dibuat. Nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas gini, kita jangan sampai menunda kalau ada koruptor-koruptor yang memang harus segera ditangani. Dan sudah banyak yang sudah ada dan akan ada itu sudah banyak sekali. Jadi kita jangan menunda. Kalau kita menunda dengan bertanya apakah ini perlu diperbaiki dan sebagainya atau kita evaluasi kewenangan KPK, karena KPK yang diacu dulu diacu adalah Hong Kong pun memang kewenangannya tidak seperti ini ya, hanya penyidikan saja. Jadi macam-macam alasannya, negara itu sendiri yang tahu bahwa KPK-nya memerlukan seperti apa, bagaimana kejaksaannya sekarang, polisi Indonesia seperti apa. Saya kira itu harus dievaluasi ke dalam. Istana harus ngapain? Istana harus memikirkan itu semua. Memikirkan dan mengevaluasi. Memikirkan dan mengevaluasi. Bertindaklah. Langsung bertindak ya. Dan dilihat betul gitu ya, antara 3 lembaga yang ada ini, apalagi kan masa kepemimpinan ini kan tinggal sedikit, kalau bisa ya diselesaikan semua gitu kan. Oke, baik. Mas Rumadi, Istana gimana? Apakah terpikir kemudian membuat sebuah, karena situasinya tadi kan agak genting dalam bahasa saja ya, mungkin beda dengan itu, menerbitkan perpu mengembalikan KPK kepada versi orinya gitu? Belum. Istana belum berpikir sampai sejauh itu ya. Kita memang sekarang ini masih dalam tahap untuk memastikan apakah dalam waktu dekat ini ada recovery kepercayaan publik atau tidak. Gitu. Jadi memang secara internal saya kira KPK juga perlu bahasa agamanya itu muhasabah lah. Melakukan introspeksi mengapa misalnya dukungan publik bisa seperti ini, padahal dulu KPK itu didukung publik luar biasa. Saya kira memang harus ada refleksi pada aspek itu. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, saya kira kalau kita memang mau memperkuat, mempercepat penanganan korupsi, saya kira ada undang-undang RU lain yang juga perlu kita percepat, misalnya RU perampasan aset misalnya yang mentok di DPR. Masih mentok di DPR. Sejak bulan Mei Presiden sudah berkirim surpres ke DPR, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya seperti apa. Saya kira memang semua komponen baik eksekutif kemudian legislatif termasuk yudikatif, saya kira memang harus bekerja sama-sama, karena pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi itu bukan semata-mata eksekutif, itu beyond eksekutif. Jadi beyond eksekutif. Jadi semua komponen saya kira memang harus bahu-membahu dengan niat baik untuk bagaimana negara ini bisa bersih dari korupsi. Jadi bukan hanya sekedar sama-sama bekerja, tapi bekerja sama untuk memberantas korupsi.